Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Ananda Safira dengan NPM 2235106020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran pemrograman JavaScript yang berdasarkan dari sumber video pembelajaran modul yang Bapak berikan. Yang pertama adalah pengertian JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman atau scripting language untuk membuat sebuah game development, aplikasi, dan web server. JavaScript juga dapat membuat web menjadi lebih dinamis dan lebih menarik, dan bisa membuat elemen HTML menjadi lebih dinamis dan lebih unik, dan bisa lebih interaktif dengan user, yang membuat tampilannya bisa bergerak dan dapat memasukkan animasi-animasi lucu pada JavaScript. Dan JavaScript digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, mulai dari IoT, machine learning, dan sebagainya. Selanjutnya ada penggunaan JavaScript. Pertama, kita buat folder pada desktop. Bebas mau bikin folder yang di mana saja dan dengan nama apa saja. Kemudian, klik 2 kali, klik tombol view, checklist, file name extension, lalu klik kanan pilih teks dokumen. File teksnya akan diganti dengan nama misalnya index.html ataupun yang lainnya. Kemudian, buka aplikasi pada VS Code dan mulai mengcoding. Dalam JavaScript ada fitur seperti alert, prompts, log, dan comment yang mempunyai fungsinya masing-masing. Yang selanjutnya ada alert dan prompt. Alert merupakan fungsi bawaan dari JavaScript yang menampilkan kotak dialog pop-up sederhana dengan pesan kepada pengguna. Pop-up ini hanya berisi satu tombol OK yang harus diklik untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. POM merupakan tampilan kotak dialog yang meminta input dari pengguna. Kotak dialog ini memiliki satu bidang input teks dalam tombol OK dan juga cancel. Jika pengguna mengisi input dan menekan OK, nilai input tersebut akan kembali, dan jika memetik atau menekan cancel, fungsi akan mengembalikan 0 kembali. Selanjutnya ada log dan comment. Log atau konsol adalah metode yang digunakan untuk mencetak atau menampilkan output pada konsol browser atau alat pengembang. Ini merupakan tampilan apapun kepada pengguna secara langsung pada halaman, tetapi sangat berguna bagi pengembang untuk debugging atau melacak data dalam program. Komen atau komentar JavaScript tidak dapat dieksekusi oleh browser. Komentar digunakan oleh pengembang untuk menjelaskan atau memberikan catatan dalam kode agar lebih mudah dipahami. Terdapat 2 jenis komentar pada JavaScript. Yang pertama, garis miring, dan yang kedua, komentar multigaris atau seperti pada gambar. Selanjutnya ada variabel atau declar. Deklarasi variabel adalah sebuah proses di mana kita akan memberitahu compiler untuk interpreter pada sebuah variabel dengan nama tertentu dan tipe data tertentu yang akan digunakan pada program. Elemen penting pada deklarasi, terdapat 2 elemen penting pada deklarasi. Yang pertama, nama variabel. Nama unik yang digunakan untuk merepresentasikan data yang disimpan dalam memori. Yang kedua, tipe data atau data type, yaitu menentukan jenis nilai yang dapat disimpan oleh variabel, seperti integer, flowchart, string, boolean, dan juga lainnya. Deklarasi tanpa nilai hanya memberitahu komputer bahwa kita ingin menyimpan data suatu tempat pada memori, tetapi belum menentukan apa nilainya.
Kemudian variabel pada assignment atau penugasan dalam pemrograman adalah sebuah proses memberikan atau menetapkan nilai pada sebuah variabel. Ketika kita melakukan assignment, kita akan menentukan data atau nilai apa yang akan disimpan dalam variabel tersebut. Penugasan dilakukan dengan menggunakan operator penugasan yang biasanya adalah menggunakan tanda sama dengan. Meskipun ada variabel operator pada penugasan lain dalam beberapa bahasa pemrograman. Terdapat elemen utama dalam assignment. Yang pertama, ada variabel, yaitu tempat menyimpan data yang akan diberikan nilai. Yang kedua adalah nilai, yaitu adalah data yang disimpan di variabel. Dan yang selanjutnya ada operator penugasan, yaitu biasanya tanda sama dengan digunakan untuk menetapkan nilai pada variabel. Selanjutnya ada tipe data dan operator. Dalam JavaScript, tipe data dan operator adalah dasar untuk mengelola nilai dan melakukan operasi dalam bentuk program. Tipe data ini disebut dengan tipe data primitif. Tipe data primitif memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah number, yaitu tipe data untuk angka bilangan bulat dan desimal. Yang kedua adalah string. String merupakan tipe data untuk teks atau kumpulan karakter. Yang ketiga adalah boolean. Boolean merupakan tipe data untuk nilai logika. Biasanya berisikan true atau false. Yang keempat, ada undefined, yaitu tipe data untuk variabel yang telah dideklarasikan tetapi belum diberikan nilai secara default. Variabel ini tidak diinisialisasikan atau tidak memiliki nilai, makanya diberikan nama undefined. Yang kelima ada null. Null merupakan tipe data yang secara eksplisit menunjukkan tidak ada nilai atau kosong. Tetapi ia berbeda dengan undefined. Null adalah nilai yang ditetapkan secara sengaja. Selanjutnya ada simbol. Simbol merupakan data unik dan tidak dapat diubah, yang sering digunakan untuk identifikasi. Selanjutnya ada array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan data secara berurutan dengan ukurannya yang tetap. Array merupakan kumpulan dari elemen atau item data yang memiliki tipe yang sama dan disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Array memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada array satu dimensi, yang terdiri dari beberapa kolom elemen. Yang kedua ada array 2 dimensi, yang terdiri dari kolom dan baris bawah yang berbentuk matriks. Dan yang ketiga, array multidimensi, yaitu array yang digunakan lebih dari 2 dimensi atau lebih. Selanjutnya ada looping. Looping pada JavaScript adalah proses pengulangan blok kode tertentu hingga kondisi tertentu terpenuhi atau selama kondisi tersebut diisi secara benar. JavaScript mendukung beberapa jenis loop untuk mempermudah perulangan. Yang pertama, itu ada for loop. For loop digunakan untuk melakukan perulangan dengan kondisi yang sudah ditentukan, atau biasanya saat kita tahu berapa banyak iterasi yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah while loop. While loop digunakan ketika kita ingin melakukan perulangan selama sesuatu kondisi tersebut. Yang ketiga, ada do while loop. Do while loop mirip dengan while, tetapi blok keduanya akan dieksekusi setidaknya sekali meskipun kondisi awalnya false, karena kondisi diperiksa setelah kode dijalankan. Selanjutnya ada for in loop. For in loop digunakan untuk mengulang semua properti enumerable dari sebuah objek.
termasuk properti yang diwarisi oleh prototype. Yang kelima ada for of loop. For of loop digunakan untuk mengulang nilai dari sebuah iterable, seperti array, string, atau juga objek yang akan diiterasi. Selanjutnya ada kondisional. Kondisional adalah struktur pengembalian keputusan dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk mengakses bagian kode tertentu berdasarkan kondisi tertentu dengan nilai yang benar, itu true, atau yang salah, atau false. Dalam JavaScript dan bahasa pemrograman lain, kondisional biasanya digunakan untuk membuat percabangan logika dalam alur program. Selanjutnya ada DOM. DOM atau Document Object Mobile. DOM ini terdapat pada video kedua pada pembelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu DOM. DOM atau Document Object Mobile adalah antarmuka pemrograman yang mewakili struktur dokumen HTML dan juga XML dalam bentuk pohon atau tree structure. DOM memungkinkan pengembang untuk mengakses atau memanipulasi dan mengubah elemen-elemen pada dokumen HTML secara dinamis melalui JavaScript. DOM memiliki struktur. Yang pertama, dokumen. Di DOM, seluruh halaman web yang diperlukan sebagai sebuah dokumen. Halaman tersebut merupakan representasi hierarki yang dari berbagai elemen HTML yang disusun dalam bentuk pohon. Yang kedua ada node. Node merupakan setiap elemen HTML, atribut, dan teks dalam bentuk dokumen yang dianggap sebagai node. Adapun beberapa jenis node seperti pada elemen, node kode, node elemen, dan node atribut. Selanjutnya ada elemen manipulatif. Elemen manipulatif dalam konteks pengembangan web merujuk pada proses manipulasi elemen-elemen HTML menggunakan JavaScript melalui DOM. Manipulasi elemen ini memungkinkan perubahan dinamis pada struktur konten dan gaya halaman web tanpa memerlukan muatan ulang atau reload di halaman. Dengan kata lain, kita dapat memodifikasi halaman secara langsung sesuai dengan interaksi pengguna atau berdasarkan logika program. Selanjutnya ada data selector. Data selector dalam konteks pengembangan web mengacu pada cara memilih atau mengambil elemen-elemen HTML tertentu dari dokumen menggunakan selector atau penyeleksi. Selector memungkinkan kita untuk menargetkan elemen-elemen tertentu yang ingin kita manipulasi atau kita akses melalui DOM pada JavaScript atau menggunakan CSS. Secara umum, selector digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen spesifik di dalam struktur HTML dengan berdasarkan pada atribut like, kelas ID, atribut khusus, dan lainnya. Selektor dapat berupa selektor CSS atau data atribut selektor yang populer dalam pengembangan web modern. Selanjutnya ada JS Stylist atau styling dalam bahasa JavaScript merujuk pada proses penerapan gaya CSS ke elemen HTML melalui JavaScript. Ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan efek visual yang lebih dinamis, mengubah penampilan elemen berdasarkan interaksi pengguna, atau memanipulasi gaya secara pragmatik. JS styling dalam konteks JavaScript menuju pada cara kita mengubah gaya CSS elemen-elemen HTML secara lebih dinamis dan menggunakan JavaScript. Dengan JavaScript, kita dapat memanipulasi CSS untuk mengubah penampilan elemen di halaman web, memberikan efek interaktif, dan membuat responsif desain sesuai dengan interaksi pengguna. Yang terakhir ada event. Event dalam JavaScript adalah sebuah kejadian
atau tindakan yang terjadi pada browser, yang dapat dipicu oleh interaksi pengguna atau oleh sistem. Contoh kejadian ini termasuk mengklik tombol, menggerakkan mouse, menekan tombol keyboard, membuat halaman, atau perubahan pada elemen font. Setiap kali suatu event terjadi, JavaScript dapat menangkap dan merespon kejadian tersebut menggunakan event listeners. Ini memungkinkan pengembang untuk menambahkan interaktivitas dan dinamisme pada halamannya. Event ini juga membawa event yang berisi informasi tentang kejadian yang terjadi, seperti event pada elemen yang terlibat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.